Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak, Ibu guru dan para siswa di SMA di Kutai Kartanegara? Semoga dimanapun kita berada senantiasa dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada momen hari ini, hari yang berbahagia, tepatnya tanggal 1 September 2020, alhamdulillah kita kembali lagi dipertemukan dalam sebuah pertemuan yang semoga Tuhan memberkati kita, yaitu dalam pembelajaran online atau daring. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku host merangkap moderator nantinya menyampaikan bahwasanya dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi kegiatan pembelajaran daring yang sungguh menarik dan juga dengan pemateri atau narasumber yang luar biasa hebat. Bapak Ibu dimanapun berada serta anak-anakku dimanapun dari sekolah manapun, izinkan saya juga pada kesempatan kali ini sebelum memasuki materi yang nantinya sudah kita ketahui, yaitu terkait dengan materi logaritma untuk mata pelajaran matematika. Langsung saja, para pemirsa dimanapun berada, izinkan saya untuk menyampaikan profil dari pemateri kita yang kece badai. Beliau bernama Ibu Hasanah Maulina Fergustiani. Nah, namanya panjang dan menarik dan sekaligus unik. Jadi saya kadang terus terang agak kesulitan menyebut namanya. Tapi kita mengenal dengan nama singkatnya yaitu Ibu Vera. Beliau merupakan guru mata pelajaran matematika yang sungguh gaul, mudah penyampaiannya dan punya pengalaman track record yang panjang terkait dengan pembelajaran matematika. Beliau sebelumnya pernah mengajar di SMA Negeri 2 Filial tahun 2010 dan juga pernah mengajar di Bimbel Akila Course tahun 2010 sampai 2013, pernah juga mengajar di SMA IT Nurul Ilmi mulai dari angkatan pertama sampai pada tahun 2020 dan saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 2 Loakulu. Beliau termasuk guru yang masih muda, jadi masih segar pemikirannya karena beliau lahir tahun berapa ini? 89. 89. 89. Wah, jadi masih sangat muda dan beliau saat ini juga tinggal di Jalan Etam, kilometer 8, Kelurahan Jahap, Kecamatan Tenggarong. Nah, saya nyapa dulu ada suhu kita, guru kita, Pak Suparno. Assalamualaikum Pak Suparno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merangkap ini Mbak Vera, jadi ada Pak Suparno yang guru kita semuanya ini. Nah, ya jadi baru keluar dari kelas. Ya luar biasa. Ya mungkin itu perkenalan kita Bapak Ibu dan juga adik-adik siswa rekan kita semuanya dimanapun berada. Ini juga saya sapa ada guru kita Pak Suwito, guru Mbak Vera juga ini. Guru saya juga. Assalamualaikum. Kehujanan Pak, kehujanan. Ya alhamdulillah. Ya langsung aja ya, Pak Parno, Pak Wito ini sudah timingnya untuk Bu Vera. Nanti kita pantau-pantau aja, kalau ada masukan-masukan nantinya. Ya baik, begitu Bu Vera, untuk selanjutnya dalam 45 menit ataupun sampai 60 menit ke depan, silakan Bu Vera menghandle acara ataupun penyampaian materi. Nanti di sela-sela itu bisa nanti kalau ada hal-hal yang mungkin ditanyakan secara ini terkait materi nanti akan saya selingi. Ya, sepenuhnya silakan Mbak Vera. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa bergabung di di channel ini. Pak Aris terlalu melebih-lebihkan, saya guru baru, jadi pengalamannya belum terlalu banyak. Mencoba untuk berbagi saja sama anak-anak supaya agar matematika itu tidak sampai untuk misalnya mereka nggak suka, ya udah, yang penting jangan sampai membenci, karena membenci matematika itu sudah parah. Jadi paling tidak jangan membenci, nggak suka ya nggak apa-apa, tapi jangan benci gitu. Jadi untuk kali ini materi yang mau saya sampaikan itu adalah logaritma, yang kalau anak-anak dengar itu sudah pasti sulit, pasti begitu. Dan ini ya langsung ini materinya, saya coba inikan dulu. Bentar. Sudah nampak belum, Pak? Ya, belum, ya, proses. Ya, sip. Full screen, Mbak. Proses. Ya. Ya, oke. Sudah. Ya. Sudah ya, Pak ya? Ya, oke. Sip. Oke, baik, untuk anak-anak di seluruh Kota Raja ya, ataupun dimanapun berada, kita buka materi hari ini, yaitu logaritma. Kalau kita belajar logaritma, biasanya pasti ada siswa yang bertanya, apa sih pentingnya logaritma, apa sih untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau kita mau ke pasar sih, mau nge-mall, mau shopping, memang nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya untuk ini aja yang kita pakai sekarang, komputer, HP, itu kan memakai konsep-konsep logaritma. Jadi penemu-penemu terdahulu itu menggunakan konsep logaritma. Jadi kita bisa rasakan hasilnya sekarang. Dan juga ada banyak lagi, misalnya seperti terjadi gempa di sebuah kota. Itu kan nanti pasti bilang, oh itu gempanya 5 skala Richter gitu ya. Jadi konsep untuk mengetahui skala Richter itu sendiri itu dari konsep logaritma. Jadi kita langsung aja ya, kalau memang mau tahu banyak tentang logaritma itu digunakan di mana aja, bisa googling juga. Dan keterkaitan logaritma ini tidak hanya di matematika saja, di fisika dan kimia juga pasti akan kalian temui juga. Oke, kita lanjut. Definisi logaritma sendiri. Kalau misalnya di buku tuh pasti begini. Cara bacanya anak-anak kan nggak mau repot ya, langsung A log B. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi logaritma B dengan basis A sama dengan C. Tapi supaya lebih mudah ya kita pakai yang anak-anak suka aja. Jadi A log B sama dengan C itu sama dengan A pangkat C sama dengan B. Maksudnya apa gitu ya? Kok ribet banget. Jadi kita langsung ke angka aja. Contoh misalnya di sini ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah ini kita tahu ya, ini adalah pangkat. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah terus ada lagi, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Maksudnya kok bisa dapat 2 dari mana? Ini kan ada 3 ya, akar pangkat 3. Berarti berapakah bilangan sebanyak 3 kali, bilangannya yang sama ya, sebanyak 3 kali, kalau dikali ini itu hasilnya 8. Oh, udah tahu, pasti 2. Karena 2 kali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Ini namanya bentuknya akar ya. Nah, logaritma sendiri, lihat logaritma sendiri ini, 2 logaritma 8 sama dengan 3. 3 di bilangan, ini kan pangkat ya, di bilangan perpangkatan 3-nya kan jadi pangkat tuh. Nah, logaritma itu, hasilnya itu adalah pangkat tadi. Jadi, cara bacanya gini, 2 log 8 sama dengan berapa? Kita cukup bisa tahu dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Otomatis sudah bisa ya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Oh, 2 pangkat 3. Isinya 3. Jadi, pangkat itu sendirilah yang menjadi hasilnya. Itu logaritma. Jadi, proses perubahan dari bilangan pangkat menjadi logaritma. Itu ya, mudah-mudahan paham.
Terus ada sifat-sifat. Nah, ini yang agak ditakutin anak-anak. Sifat-sifat logaritma. Saya membaginya menjadi beberapa sifat supaya lebih gampang. Ada sifat dasar. Sifat dasar itu, ini contohnya, basisnya ini ya, A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0. Langsung kita ke contoh. Maksudnya A log A sama dengan 1. Nah, contohnya seperti ini. Basisnya sama ya. 5 sama numerusnya sama. 5 log 5 sama dengan 1. 2 log 2 sama dengan 1. Jadi selama basis dan numerusnya ini sama, hasilnya 1. Kenapa? Karena 5 pangkat 1 sama dengan 5. Sama seperti ini juga. 2 pangkat berapa sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 1. Baru yang kedua, A log 1 sama dengan 0. 2 log 1 sama dengan 0. 50 log 1 sama dengan 0. Ini sama nih. 2 dipangkatin berapa yang hasilnya 1? 2 pangkat 0. Seperti yang kita tahu, bilangan apapun ya ini, jika selain 0, jika dipangkatin 0, hasilnya 1. Jadi kalau numerus dari sini 1, udah nggak usah mikir lagi, ya udah berarti 0. Pangkat 0, begitu. Lanjut. Yang kedua, sifat operasi. Jadi sifat operasi, sifat yang pertama, logaritma perkalian dua bilangan sama dengan jumlah logaritma dari masing-masing bilangan tadi. Oh, bingung. Kalau masih kayak gini nih bingung ya, bahasa Indonesia gitu. Kita langsung ke contoh soal. Anak-anak itu biasanya matematika nih angka semua, nggak ada bahasa, nggak ada ini-ininya gitu ya. Begitu dikasih bahasa Indonesia bingung jadinya kan. Sekarang lanjut ke contoh soalnya langsung. Nih, contoh soalnya ya, penjumlahan. Jadi 2 log 4 ditambah 2 log 8. Perhatikan basisnya. Basisnya sama ya. Ini sifat 1 untuk basis, ini basisnya sama-sama 2. Nah, jadi kalau penjumlahan itu berubahnya menjadi perkalian. Jadi 2 log 4 dikali 8. Lanjut, 2 log 4 kali 8, 32. Nah ini, 2 log 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat 5, makanya hasilnya 5. Gampang masih ya, sifat 1 ini gampang banget. Sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua, pembagian. Pembagian pada logaritma dengan basis yang sama itu menjadi pengurangan. Dan sebaliknya nih, pengurangan menjadi pembagian. Basisnya sama. Oh, ini saya tipe ini. Ini harusnya 7 ya. 7 log 217 per 31. Ini harusnya 7 log 7. Jadi ini sifat yang tadi 7 log 7. Berarti 1. Karena basis sama numerusnya sama. Sama dengan 1 berarti ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan ini masih aman, sifat 1 dan 2. Nah, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini pangkat. Ini ya, pangkat. Jadi pangkat ini sudah perpaduan dari sifat 1 dan sifat 2. Jadi kita ada soal, 2-nya bukan basis ya. 2-nya bukan kecil di atas kayak tadi, bukan, tapi dia sejajar. Sejajar sama numerusnya dia. 2 log 25 dikurang 3 log 5 tambah log 20. Karena ini memakai sifat yang ketiga, jadi yang di depan ini menjadi pangkat. Dan sebaliknya, jadi kalau nanti kalian ketemu pangkat, dia bisa diubah menjadi ke depan. Tapi ke depannya sejajar ya sama numeris, bukan basis. Jadi log 25 pangkat 2 dikurang log 3-nya jadi pangkat juga, plus log 20. Oke, lanjut. Terus kita lihat, ini ada penjumlahan, ini ada pengurangan dan ada penjumlahan ya. Jadi kita kerjain dari depan aja. Kita kerjain 2 dulu. Jadi yang depan ini pengurangan. Pengurangan tadi di sifat 2 menjadi pembagian. Jadi log
25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 ditambah log 20. Lanjut, 25 pangkat 2 itu 25 dikali 25 ya. Jangan 25 dikali 2. Per 5 pangkat 3. Dapat hasilnya 625 per 125. Log 20-nya ngikut masih ya. Jangan ditinggal, dia harus ikut. Masih tetap ikut. Nah, terus dibagi langsung 625 dibagi 125, log 5 ditambah log 20. Nah, sisa berdua. Nah, begitu sudah sisa berdua, kita rubah lagi. Ini penjumlahan. Penjumlahan tadi jadi perkalian. Jadi perkalian. Oke ya, jadi perkalian. Mana nih? Log 5 dikali 20 berarti log 100. Log 100 sama dengan 2. Loh, kok bisa 2? Dari mana? Jadi sesungguhnya ketika basis itu tidak ditulis, sebenarnya itu bukan 1, bukan seperti pangkat ya. Kalau pangkat kan, oh ini nggak ditulis berarti pangkatnya 1. Tapi dalam logaritma, ketika basis tidak ditulis, itu berarti ada 10 di sana. Selain 10 ditulis semua, tapi ketika 10 tidak ditulis. Jadi sesungguhnya itu ada 10 log 100. 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Pangkat 2. Makanya hasilnya 2. Jadi 10 jika tidak ada berarti 10. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sifat operasi yang keempat, pangkat lagi. Pangkat yang lumayan membuat, sebenarnya ini mudah. Coba dilihat dulu ya. Ini seperti ini. Hitunglah 2 log 5 dikali 5 log 64. Jika 2 log 3 sama dengan A, nyatakan logaritma berikut dalam A. Ini ya. Ini sifat yang pertama, G log A dikali A log B sama dengan G log B. Jadi A yang di sini diperhatikan, ini sama kan? Nah, ini dicoret aja. Jadi yang diambil hanya ujung, basis ujung sama ujung. Kita coba langsung ke soal. Nah, seperti ini. 2 log 5 dikali 5 log 64. Nah, 5-nya sama kan? Sama, berarti coret. Kita ambil cuma yang ujung. Jadi 2 log 64. 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? 2 pangkat 6. Dapat hasilnya. Lanjut yang kedua pangkatnya 4 log 81. Sama dengan, nah ini 4 81 kegedean. Kita jabarin lagi. Jadi 4 itu 2 pangkat 2. Jadi basisnya punya pangkat. Hati-hati dalam penulisan ya, jadi dia tidak sejajar. Meskipun dia di atas kan ada pangkatnya ya, tetap diperhatikan, berarti ini pangkat. Jadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 4. Sama dengan, nah ini ya, ini sering muncul di soal-soal yang ini. Coba dilihat, jadi pangkatnya, kita perhatikan pangkat yang di belakang. Pangkat yang di belakang itu kan 4. Nah, yang di depan 2. Jadi pangkat belakang dibagi pangkat depan. Jadi 4 per 2. 4 per 2, 2 log 3-nya tetap 2 log 3. 4 dibagi 2, 2. 2 log 3 tadi kan di soal itu dimisalkan menjadi A kan? Ya udah, berarti langsung hasilnya 2A. Ingat ya, pangkat belakang per pangkat depan. Jadi pangkatnya aja yang dijadikan seperti ini, sama seperti sifat ketiga tadi. Lanjut, 8 log 27. 8-nya juga 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3. Nah, ini kalau pangkatnya begini enak karena hasilnya 1. Jadi pangkat belakang per pangkat depan. 3 per 3. 1 kan? Ya udah, kalau 1 ya di mana aja enak. Jadi 2 log 3, 2 log 3. 1 kali 2 log 3, 2 log 3. 2 log 3 tadi apa? A. Udah A. Ini tipe soal yang sering muncul dan bikin anak-anak pusing biasanya. Kok bisa? Padahal ini sangat mudah sebenarnya kan? Karena kita nggak paham sifatnya aja jadi kelihatan sulit. Lanjut pangkat yang akar. Nih,
Kalau akar gimana? Akar itu kan sulit ya katanya. Kalau akar 3 ini kan perlu kita ingat, akar 3 ini kalau dirubah menjadi perpangkatan, itu menjadi pangkat 1/2 atau pangkat setengah. Jadi ya udah, kan akar 3 kita rubah nih. 3 pangkat setengah, log 4-nya 2 pangkat 2. Pangkat belakang 2 per pangkat depan setengah. 3 log 2. 2 dibagi setengah bisa 4. 2 dibagi setengah kok bisa 4. Nah, ini pembagian ya, ingat pelajaran SD, pembagian itu bisa jadi perkalian dengan syarat dibalik. Jadi yang jadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, ini. Jadi 2 dikali 2/1 sama dengan 4. Udah 4 dikali 3 log 2. Ini contoh yang akar. Biasanya 3 log 2-nya ini nanti dimisalkan kalau di soal. Dia misalkan 3 log 2-nya sebagai apa, variabel apa gitu. Ini cuma mau menunjukkan ke kalian semua bahwa cara mengerjakan akar itu seperti itu. Jadi kita rubah dulu semuanya ke dalam bentuk pangkat. Jadi nggak ada bentuk lain, nggak ada bentuk akar. Jadi semuanya dalam bentuk pangkat. Begitu. Lanjut, ini sifat yang paling enak. Ini contohnya 2 pangkat 2 log 5. Nah, sama kayak tadi nih. Udah, coret aja. Langsung 5. Ini juga sama, langsung 4. Dan ini jarang sekali muncul di ulangan. Paling dia nyempil-nyempil sedikit, tapi jarang sekali yang memunculkan, karena ini sangat mudah. Nah, ini ya. Ini yang selanjutnya sifat saya bilang sifat kenapa? Ya, kalau misalnya siswa ini lihat ini itu pasti mendeham dia. Sulit kayak gitu. Karena agak ribet kelihatannya ya, tapi nggak ribet kok. Jadi di sini ada A log B sama dengan 1/B log A. Jadi keberadaan basis dan numeros itu bisa berpindah posisi. Coba lihat, ini kan A log B ya. Di sini bisa B log A. Dengan syarat kita tambahi 1/. Jadi menjadi 1/. Itu syaratnya. Dia bisa berpindah posisi, bertukar, hanya berpindah posisi ya, tapi angkanya tetap. Posisinya saja yang bertukar, itu boleh, tapi kita harus tambahi 1/. Sama seperti gini, A log B. Ini A log B, dia nggak ada yang mau ini ya, nggak ada yang mau jadi basis jadi ini kan, jadi dia log B per log A. Jadi B-nya yang di atas, basisnya yang di bawah. Terus dari mana dong kita dapat basisnya? Basisnya kita sendiri yang nentuin. Kita coba ke soal. Nih ya, jika 2 log 3 sama dengan A, nyatakan logaritma berikut dalam A. 8 log 3 sama 3 log 2. Kita tes yang 8 log 3. Nah ini. 8 log 3. Nah, ini kan bisa begini. Ini sifat yang kedua tadi. Log 3, jadi 3-nya yang di atas per log 8. Ya, jadi log 3 per log 8 ini kan kegedean nih. Nah, jadi nih kegedean nih kan. Jadi kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi log 3-nya tetap. Nah, pangkat tadi sesuai sifat ketiga, pangkat itu berubah ke depan. Jadi 3 log 2. 1/3. Log satunya dari mana? Ya kan ini 3-nya di bawah ya. Kan nggak mungkin kita tulis pecahan ini, kita tulis per 3. Di bawahnya nih, di atasnya nggak ada apa-apa. Kan sesungguhnya ada 1 kan di sini. Di depan, bukan pangkat ya, bukan basis ya, di depan. Jadi ya 1/3, 2 log 3. Oke ya, jadi kan hasilnya 1/3 A. Kalau soal yang kedua, 3 log 2. Nah, ini yang tadi bisa dirubah. Sedangkan yang di soal tadi kan yang diketahui 2 log 3 sama dengan A. Sedangkan soalnya itu kebalikannya. Oh, kalau kebalikannya gampang. Berarti kayak tadi. Dia boleh jadi kebalikan asal kita tambahin 1. Jadi 1/2 log 3. Udah, 1/A. Boleh juga, ini kan tadi pakai cara yang ini ya. Cara yang pertama tadi yang bisa dirubah. Boleh juga yang 3 log 2 ini pakai cara yang kedua tadi, yang
nggak mau ini, jadi dua-duanya dibagi begini. Jadi log 2 per log 3. Gitu kan. Basisnya gimana nih? Kayak gitu kan cara nentukannya, mana soalnya tadi. Nah, kan basis di soal tadi 2 nih. Ya udah, kita pilih 2 aja jadi basis. Jadi 2 kita yang pilih. 2 log 2 per 2 log 3. 2 log 2 itu sama dengan 1. 2 log 3-nya seperti di soal A. Udah 1 per A. Jadi intinya di mana? Intinya, kunci di logaritma itu adalah bilangan prima pangkat. Jadi kalau misalnya angkanya kegedean, kita harus rubah. Contoh ya, misalnya 9. Kalau 9 kan gampang ya, oh udah 9 3 pangkat 2. 4 juga gampang, 4 itu 2 pangkat 2. 8 juga gampang, 2 pangkat 3. Nah kalau misalnya banyak, kalian bingung nih yang mana ya? Kalian bisa pakai pohon faktor. Masih ingat ya, SD? Nah, pelajaran SD masih dipakai sampai sekarang. Jadi yang SD-nya pohon faktornya agak lupa-lupa itu harus diingatin lagi. Jadi kita pakai pohon faktor. Contoh ini yang 12 nih. Kok bisa sih 12 ini dapat 2 pangkat 2 kali 3? Nah, dari sini. Pokoknya kuncinya prima pangkat. Jadi perkaliannya harus cari bilangan prima dan bilangan yang bisa dipangkatin. Jadi misalnya nih, 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, hasilnya kan 2 pangkat 2 kali 3. Jadi kalau misalnya ada dapat 12 nanti ya udah berarti 2 pangkat 2 dikali 3 gitu. Ini contoh lagi yang paling sering keluar yang begini. Nih 4 log 15. 4 log 15 ya. Tuh. Bentar. Ini udah langsung log 15, tuh berarti kan log 15 per log 4. Jadi yang depan per log 4-nya. Basisnya kita pilih yang sering muncul. Ini soalnya kemana tadi? Jadi kita pilih angka 3. 3 log 15 per 3 log 4. 15 ini kita pecah. Nah, pecahnya pakai apa tadi? Pakai pohon faktor. Tapi kalau 15 kan insya Allah sih anak-anak kalau 15 nih familiar aja, 3 kali 5 pasti gitu. Ya udah 3 kali 5 baru 3 log 4. Ini perkalian bisa berubah menjadi penjumlahan sesuai sifat 1. Kita ubah jadi 3 log 3 ditambah 3 log 5 per 3 log 4. Ya. Jadi 3 log 3 kan 1 plus 3 log 5 kok seper A. Nah, di soal tadi 3 log 5 tadi yang diketahui 5 log 3. 5 log 3 kan A tuh. Nah, karena dia terbalik posisinya, ya udah tambahin aja seper A per B. Jadi di soal yang diketahui 5 log 3 sama dengan A. 3 log 4 sama dengan B. Jadi 3 log 4 ya udah langsung. Nggak usah dirubah ya. Kan ini mentang-mentang 4 nih, oh ini kan harus prima pangkat, dirubah lagi jadi 2 pangkat 2. Ya nggak usah dirubah, kalau misalnya memang udah disediain 3 log 4 sama dengan B, kan tujuan kita ke sana tuh. Ya udah, kalau tujuan kita ke sana, cukup ditulis aja 3 log 4, kemudian dirubah jadi B. Nah, ini 1 ditambah seper A per B. Belum selesai sampai sini ya. Jadi ini belum selesai. Kayak apa caranya nih operasinya? 1 plus seper A per B. Kita lihat aja. Ini kan pecahan nih. Kalian nggak suka nih sama pecahan kan? Nah, pecahannya 1 per A. Kita menghilangkan A-nya. Supaya A-nya hilang itu kan dikali A. Ya nggak? Ini kan kalau dikali A kan? Kali hilang A-nya. Kalau misalnya yang atas dikali A, yang bawah pun harus dikali A. Jadi 1 kali A. Oh, 1 per A dikali A, A-nya habis ya, coret ya, plus 1 per B kali A, AB. Udah? Berarti hasilnya A plus 1 per AB. Ini udah selesai. Sip. Udah itu. Oke. Luar biasa. Semua udah dikasih. Luar biasa. Gini ya, kalau misalnya sifat logaritma itu, begini Pak, kalau sifat logaritma itu kan banyak ya, jadi kadang anak-anak itu merasanya gini, ini gampang nih masih, kalau sifat 1, sifat 2 itu gampang sebenarnya gitu.
Jadi lebih ke ini, kalau logaritma lebih ke intuisi. Jadi memang feeling kita dituntut untuk apa ya? Untuk bekerja di sini. Jadi kita pakai apa ya? Pakai yang mana ya? Ini sifatnya yang mana? Soalnya biasanya anak-anak itu kebanyakan ya, sering kebanyakan itu ngerjain dari awal tuh enak tuh sudah ya. Begitu di tengah-tengah sulitan, kok mandek, kok habis gitu. Itu sakit hati sudah mereka tuh. Pasti anak-anak tuh sering kayak gini. Itu kayak gini katanya. Kayak pas ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu Bu, pas kayak gitu kan. Jadi mereka tuh sering nyeletuk yang begitu-begitu. Karena kurangnya apa ya? Kurangnya mereka itu latihan soal. Jadi kalau matematika memang harus rajin latihan. Kalau memang pengen bisa ya latihan. Ya betul Bapak Bu Vera. Jadi ini sambil nyela ya kita diskusi. Jadi memang walaupun materi yang disampaikan misalnya terkait mapel matematika, tapi di room ini kita bisa bebas sambil berdiskusi terkait mungkin pengalaman-pengalaman kita dalam mengajar dan lain sebagainya. Termasuk ini ada yang chat ke saya, salah satu siswa mengatakan, Pak, tolong sampaikan, saya sebenarnya suka sekali pelajaran matematika, tetapi saya agak kesulitan untuk memahami alurnya. Nah, kira-kira gimana Pak itu tips dan triknya? Nah, mungkin Bu Vera bisa memahami, karena terus terang misalnya dari sudut pandang saya tadi mengikuti pembelajaran yang disampaikan Ibu Vera ini, terus terang walaupun saya tidak paham, tapi menurut saya penjelasan Bu Vera itu enak betul. Saya sangat mencintai matematika itu kalau flashback ke belakang itu ketika SMP, karena memang gurunya udah ganteng, enak dan ramah gitu loh, enggak pernah marah. Jadi saya senang betul, itu puncak saya mencintai matematika. Nah, ketika saya udah jenjang SMA memang terus terang agak ini karena gurunya galak dan saya sering kena setrap gitu. Nah, mungkin Bu Vera dari sudut pandang sebagai selama ini pengalaman mengajar, kira-kira dari pertanyaan siswa tadi, ini dari siswa SMA 20 yang chat secara pribadi ke saya, mungkin bisa bantu jelaskan dan kira-kira gimana sih supaya kita lebih memahami alur logika atau penalaran dalam matematika. Seperti itu, silakan Bu Vera. Oke, baik. Gini Pak, curhat sedikit nih. Saya juga berangkatnya bukan dari siswa yang pintar matematika, jadi saya nggak bisa malah sama matematika itu. Jadi kalau ada guru matematika itu udah panas dingin, itu sudah saya alami. Jadi saya mulai tertarik itu ketika SMA. Jadi terima kasih kepada guru-guru SMA Negeri 2 Tenggarong yang membuat saya agak menyukai matematika itu. Akhir-akhir itu malah suka banget sama matematika gitu kan. Jadi awalnya itu memang latihan. Jadi kunci dari matematika itu ada sering berlatih. Jadi nggak cuma sekedar melihat. Jadi misalnya ya ada teman kita ngerjain gitu, kita paham tuh, oh enak gitu. Tapi begitu kita coba, kita kerjain itu mandek. Jadi kalau di matematika, pengalaman saya semuanya harus bekerja. Jadi ngelihat pun iya, ngerjain pun iya. Jadi sering-sering latihan soal. Jadi kalau kita sudah sering latihan soal, insya Allah sih bisa. Dan memang itu guru menjadi faktor utama. Anak-anak suka atau enggaknya gitu ya sama matematika itu. Jadi kalau lihat gurunya jangan sampai pertama sudah males banget ngeliat gurunya gitu, ya udah pasti mereka nggak mau. Kayaknya Bu Vera ini nggak pernah marah ya kalau ngajar ya, makanya enak. Pernah Pak, saya juga marah kalau mereka tidak ini. Pembelajaran sih santai, maksudnya santai aja. Mereka boleh kok misalnya lagi di tengah-tengah pelajaran itu mau nyeletuk apa gitu, misalnya ini itu boleh, yang penting masih dalam batas sopan misalnya begitu. Dan juga kebanyakan kan memang guru matematika tegang ya. Maksudnya itu ya pokoknya rumus banget gitu. Dan saya berusaha tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kelihatan anak-anaknya udah ogah-ogahan nih, kayak udah nggak masuk banget, ya bercanda-bercanda dulu, main, kadang diselingi sama permainan. Jadi kalau di logaritma tadi, biasanya saya kalau di kelas itu ada alat peraganya. Jadi saya buat semacam kontak jodoh logaritma. Jadi mereka menjodohkan. Dari situ mereka akan paham, oh logaritma ini segini sih, oh logaritma ini begini cara kerjanya, seperti itu. Saya seringnya bikin kayak kartu-kartu gitu. Nanti saya bagikan ini, saya sebar. Jadi mereka berusaha mencari pasangan dari kartu yang ada sama mereka gitu. Kalau sambil main kan, insya Allah anak-anak tuh senang aja sih kalau sambil mainan. Begitu kalau misalnya ini.
Mungkin dari Pak Suparno ataupun Pak Wito ataupun para guru yang lain yang kemungkinan join ataupun menyaksikan acara ini, kami persilakan kalau ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan, baik mungkin dari sisi proses pembelajarannya atau dari sudut pandang yang lain. Saya persilakan pada Bapak Ibu ataupun para siswa. Mungkin dari Pak Suparno dulu nih sebagai analis pembelajaran, pengamat pembelajaran dari IGI Kaltim. Silakan Pak Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Radio Channel. Terima kasih Ibu yang sudah berkenan hadir di room kami pada hari ini. Ya, Ibu Hasanah Maulina ya dari SMA Negeri 2 Loak Ulu. Terima kasih juga untuk Ustadz Aris dan juga terima kasih untuk Pak Suwito Sahmin yang sudah berkenan hadir di room ini. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa baik yang nonton live maupun yang nonton rekamannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenak Kutai Kartanegara yang sudah mendukung kegiatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Cabang Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhtar Lubis, juga Kasih Pembina SMA SMK di Dinas Pendidikan Cabang Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ahmad Badwi, juga dari Diskominfo Kutai Kartanegara, Bapak Ahmad Rianto, juga Kimbeb ya, Kimbeb Mbak Indah Gusel, juga kepada tim inti Kimbeb dan Kota Raja Channel, guru penggerak ya, yang saat ini mungkin punya kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, kita tetap bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak kita, kepada guru penggerak di seluruh Indonesia, khususnya di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur. Ya, pertama mungkin saya tetap mengingatkan kepada seluruh pemirsa karena kita masih dalam pandemi COVID-19, kita tetap waspada dan tetap semangat menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan, dan tetap semangat untuk berbuat baik dan jangan ditunda-tunda seperti yang dilakukan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Saya sebetulnya tidak menanyakan ya, tapi dari penyampaian Ibu Hasanah Maulina ini ternyata matematika juga bisa dijelaskan seperti belajar bahasa ya, seperti itu, sehingga anak-anak tidak menyeramkan karena dari dulu ya, ini mohon maaf, mungkin waktu saya di SMP, di SMA itu merasa bahwa ketika kita akan ketemu guru matematika itu rasanya sudah mau lari dulu ya, nggak tahu apa memang auranya berbeda ya atau bagaimana, tapi yang jelas guru matematika yang dulu dengan guru matematika yang sekarang jauh berbeda, apalagi dengan kemampuan IT ya, belajar matematika bisa dikombin, bisa diinovasi dengan hal-hal yang menarik ya, kita sajikan seperti kayak game, kayak permainan itu, dan anak-anak tidak bosan dan malah seperti tadi Ibu mau mengakhiri pelajaran aja anak-anak minta ditambah, sementara pelajaran yang lain sudah menunggu ya, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan lah apa yang disampaikan oleh Ibu pada pagi hari ini bisa menginspirasi terutama untuk teman-teman ya, guru penggerak matematika dimanapun berada. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Hasanah ini memang betul-betul menginspirasi kita semua bahwa belajar matematika jangan membuat anak-anak menjadi momok, tapi belajar matematika membuat anak menjadi menyenangkan, karena saat ini memang dalam belajar jarak jauh yang utama adalah merdeka belajar. Merdeka belajar harus yang menyenangkan, sehingga ketika anak-anak belajar itu sudah senang, insya Allah nanti yang lain juga akan mengiring ya, seperti itu. Makanya saya selalu berpesan ini untuk ayah bunda di rumah ya, untuk biar bagaimanapun, karena saat ini kita masih BJJ masih diperpanjang sampai Desember ya. Kita sebetulnya semuanya berharap mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka. Tapi kenyataannya sampai saat ini kita masih dalam
maaf ya kalau cengkeraman itu rasanya sadis ya, mengerikan, tapi kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi ayah bunda di rumah, buat anak-anak di rumah menyenangkan ya, karena biar bagaimanapun ya apa ya, sekolah sebenarnya juga rindu, guru-guru juga rindu untuk segera bertemu dengan anak-anak, tapi situasi ini belum memungkinkan yang seperti itu. Makanya saya titip ya, anak-anak di rumah tolong dijaga, karena kami dari sekolah ya, pemerintah hanya menginginkan di dalam belajar jarak jauh ini yang pertama adalah literasi, yang kedua numerasi, yang ketiga adalah karakter. 3 itu yang ditumbuhkan. Jadi kita menggunakan kurikulum darurat, tidak mengejar target kurikulum ya, seperti itu. Makanya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Hasanah Maulina ini betul-betul memberikan pencerahan lah untuk kita ya, sehingga apa yang dilakukan ini ya bisa diadopsi, dan mudah-mudahan nanti rekamannya juga bermanfaat. Ya, itu luar aja. Biasa. Terima kasih Pak Parno. Luar biasa. Kami persilakan kepada Bapak Suwito ataupun Pak Ilham Wahyudi ini ya, yang baru bergabung dengan kita. Beliau mengatakan Oke, Pak Aris ya, saya dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya menyapa pemateri. Ini rasa-rasanya ini saya pikir-pikir, melihat giginya saja sudah tahu ini betul kan. Aku betul-betul tadi, loh ini Hasanah kan. Alhamdulillah bisa bergabung, dan juga saya ucapkan kepada guru penggerak yang lain yang di luar sana ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan saya mohon maaf tadi terlempar-lempar juga ini sambil mengelola room juga di sekolah juga. Jadi kegiatan mulai pagi, makanya Pak Aris daripada tidak ada temannya saya nongol ini. Ya, dan juga mungkin saya hanya memberikan apa ya, bukan penilaian, bukan pertanyaan matematika pun tidak, hanya pembelajaran matematika itu sebenarnya juga banyak yang lebih menarik lagi ya. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan itu luar biasa sebenarnya, hanya saja sudah seperti dikatakan Pak Parno tadi, mau belajar matematika saja kadang-kadang sudah takut duluan. Tidak tahu apakah dulu tuh ceritanya gurunya galak duluan gitu mungkin Pak. Jadi tapi ya yang membedakan sebenarnya Pak Aris dengan ilmu kita sebenarnya ilmu pasti dengan ilmu sosial saja. Sebenarnya ilmu pasti pun juga itu kita pelajari di bahasa Indonesia juga ada ya. Ya sana ya, ini belajar bahasa di matematika kan ada apa itu seperti cerita dan sebagainya kan, termasuk itu juga matematika, bahasa matematika seperti itu. Dan juga ini betul Hasanah kah ya? Iya Pak. Iya, saya masih melihat ya. Iya, saya juga gitu. Tapi saya pandang ya betul juga. Berarti masih anu juga ya. Ya, terima kasih. Perlu kopi barat kalau itu. Ya. Nanti jagung ke sana, nanti ke Lokulu minta jagung. Iya. Oke, sebenarnya juga Pak Aris apa itu ya pembelajaran ini juga mungkin nanti bisa sharing yang lainnya, dan juga selamat bergabung ke sana. Mungkin tidak hanya ini saja, berikutnya kita agendakan kapan bisa mengisi dan selalu mengikuti monitor di Guru Penggerak untuk meramaikan mengisi kegiatan ini ya. Tidak cukup ini saja, ini mungkin sebagai awal. Jadi nanti sudah untuk SMA nanti yang adminnya nanti SMA saya dengan Pak Aris. Maka dari itu nanti yang mengelola room kita bisa Pak Aris dengan saya. Mungkin nanti bisa terbagi Pak Aris ya, bisa kerjaan bisa terbagi mana yang juga ini dalam kegiatan seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ucapkan terima kasih saja kepada Hasanah. Selamat bergabung ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami persilakan mungkin Pak Ilham Wahyudi mau menyampaikan pemikirannya ataupun diskusinya. Kami persilakan. Masternya nih loh Pak, ini masternya Pak. Teman seperjuangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi tertarik masuk sih, ada lihat Bu
Kalau kami manggilnya Bu Vera, karena ini teman sekelas pas kuliah, Pak. Jadi mungkin kalau misalnya saya cuman mau nanya aja, kalau misalnya Bu S minta di sharing aja, gimana kalau misalnya di sana itu pembelajarannya, siapa tahu di sana bisa lebih efektif kan, jadi kita guru matematika di sekolah lain, jadi bisa niru lah kalau misalnya memang lebih efektif. Dan kalau misalnya ini kan kita bisa, siapa tahu nanti terbentuk grupnya untuk matematika kukar, jadi bisa menyamaratakan lah pembelajarannya kayak apa yang efektif biar bisa diskusi aja. Itu aja sih. Ya, silakan Bu Vera, saya berikan waktu sepenuhnya mungkin untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Ini gayanya aja dia Pak nanya, padahal bisa WhatsApp. Kalau sejauh ini sih, saya kan pernah pakai ini ya, PCR segala, itu kan anak-anak agak mengeluh sih kalau di matematika. Jadi kemarin sempat ikut pelatihan dengan Microsoft 365. Jadi di 365 itu fiturnya lebih menarik. Jadi apa ya, anak-anak lebih ini aja ngeliat materinya kan ada gambar-gambar kayak gitu. Jadi kita cukup membagikan link aja lewat WhatsApp. Jadi mereka udah bisa buka lewat link itu, lengkap di sana. Mau kita kasih suara kita juga bisa, mau ada gambar juga bisa. Situ ada satu ini namanya Sway. Jadi pakai Microsoft 365 itu cukup dengan linknya bisa dilihat, bisa dibuka oleh siapa aja yang memiliki tautan gitu kan, bagikan lewat WhatsApp, udah mereka langsung bisa lihat sendiri, tampilannya lebih menarik. Dan matematika kan memang harus begitu, tampilannya harus menarik supaya pas mereka lihat, oh bagus kayak gitu kan. Nanti di situ juga bisa diselingi video pembelajaran, boleh dari kita atau kita ambil memang dari YouTube kan, itu bisa juga. Jadi materi diselingi video bisa, jadi langsung sekali lempar aja mereka udah lengkap semua di situ gitu. Saya sih pakai itu sih sejauh ini, dan kata anak-anak sih hemat kuota, jadi mereka senang kalau yang gitu-gitu. Seperti itu, Pak Muhammad Ilham Wahyudi. Ya, baik. Mungkin ada lagi Pak Ilham yang mau ini dari sudut pandang Pak Ilham sendiri, ya sama-sama guru matematika ini. Dia lebih master ya. Sharing pengalamannya. Kalau saya sih namanya ini juga kan media baru, pembelajaran yang baru, mungkin semuanya juga di sini belajar. Jadi siswanya juga belajar cara pakai media, terus gurunya juga malah banyak juga yang masih bingung cara menggunakannya dari mana, dari offline ke online kan, mentransfernya tuh memang cukup susah nih. Mungkin sama-sama belajar. Jadi gimana ya? Mungkin yang kalau untuk siswanya yang utama sih kayaknya menurut saya ya cara belajarnya sih yang dipelajari lagi, karena memang cara belajarnya udah beda kayak dulu. Iya benar. Apalagi untuk matematika kan ya sebenarnya sumbernya banyak, cuman siswanya yang masih belum tahu gimana caranya memanfaatkan sumbernya. Ya, kalau gurunya sih sama, cara menggunakan sumbernya juga ada banyak juga yang bermasalah. Ya, baik, ini testimoni nih, ada yang chat ke saya, testimoni dari alumni ataupun siswa yang pernah diajar oleh Bu Vera. Terus terang Pak Aris, Ustaz, saya sangat senang dengan pembelajaran matematika yang disampaikan Bu Vera. Selama ini asik betul belajar matematika, itu di luar apa yang diomongkan orang-orang kalau matematika itu menakutkan. Wah, ini berarti salah satu bukti menurut saya, karena ada testimoni langsung dari siswa yang menyatakan pembelajaran matematika itu menyenangkan, asal dengan guru yang menyenangkan pula. Ya, silakan, mungkin di sini Bu Vera tadi bisa tidak membantu membedakan antara logaritma di dalam secara teoritis dengan penerapannya kalau di dalam kehidupan sehari-hari gimana? Silakan Bu Vera.
Ya. Ya, kalau tadi logaritma kan tadi secara teoritis seperti itu udah jelas tadi. Cuma kalau dalam penerapannya atau implementasinya di dalam kehidupan itu tadi bisa dijelaskan lagi seperti apa? Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, jadi kalau misalnya untuk pergi ke pasar ya nggak ada gunanya memang logaritma ini. Karena memang anak-anak tuh begitu, ada gunanya nggak sih kayak gitu kan, tapi lebih ke matematika terapan sih seperti yang tadi, kayak misalnya ada gempa gitu kan, jadi mungkin anak-anak yang punya punya cita-cita ke arah bagian pilot itu juga kayaknya memakai konsep logaritma kan. Terus seperti yang kita pakai juga sekarang komputer, handphone itu kan penemu terdahulu kan memang memakai konsep logaritma kan. Jadi secara nggak langsung memang kita nggak pakai, tapi secara langsung memang kita nggak pakai ya. Tapi secara nggak langsung kita menikmati hasil dari konsep logaritma tersebut. Gitu. Jadi kalau mungkin ada anak-anak yang mau melanjutkan studinya nanti lebih lanjut di bagian-bagian tertentu itu dipakai. Dan juga kalau misalnya sifat-sifatnya kita udah paham, kan sebenarnya sifat-sifat dasar ya itu nanti di-combine aja. Jadi kadang ada dari 5 sifat itu muncul di satu soal. Hanya satu soal tapi semua sifatnya muncul di situ, itu ada. Kebanyakan seperti itu. Dan itu kan kalau kita udah paham dasarnya, sifat-sifat dasarnya enak. Karena di pelajaran kimia dan fisika pun tidak bisa mengelak, itu ada. Jadi ada materi di kimia dan fisika yang memakai logaritma juga. Karena kalau dasarnya kita udah paham, mau dikemanakan aja ya insya Allah paham. Dan ini kalau mau anak-anak mau lebih terampil gitu ya, sekarang banyak kok, tinggal buka YouTube aja. Itu semua materi matematika mau kalian pilih dari pematerian bagaimana modelnya dan bagaimana cara mengajarnya itu banyak banget, tergantung anak-anaknya. Jadi kalau udah udah ada fasilitas misalnya wifi atau ada laptop ya dipergunakan untuk link YouTube itu untuk melihat pembelajaran gitu, karena di sana itu udah lengkap banget, enak banget anak sekarang nih. Jadi mau soal yang gimana sih, bahkan bisa lebih pintar dari gurunya gitu kan, karena lebih banyak belajar gitu. Itu sekarang sih semudah itu gitu. Nah, untuk tahu pelajaran nggak kayak zaman saya dulu sekolah, ini susah gitu kan, sekarang udah lengkap semuanya tersedia. Jadi kembali ke anak-anaknya aja tadi, seperti Pak Ilham bilang, mau atau tidaknya mereka belajar dan mencari tahu, seperti itu. Oke, Pak Aris. Ya, silakan. Dari segi pembelajaran tadi melihat testimoninya Hasanah tadi, ya maaf ya saya tidak manggil Ibu ya Hasanah ya. Iya Pak. Ibu Hasanah. Jadi testimoninya luar biasa menarik karena pembelajaran menarik. Mungkin adakah yang Anda Hasanah alami selama belajar khususnya di SMA yang mungkin ada yang menarik pembelajaran matematika khususnya? Kalau bahasa mungkin tidak menarik ya. Menarik Pak, Bapak guru favorit saya Bapak. Terus begini Hasanah, ini kan disimak Bu Wiwi, disimak Bu Mutaromah, disimak Bu Santi, disimak Bu Stepi. Nah, ini saya sampaikan tadi, ini Hasanah mana gitu, ada yang bertanya. Jadi artinya Hasanah sekarang sudah menjadi guru, dan juga mungkin ya ini Bapak Ibu guru juga mungkin belajar dengan Hasanah juga bisa, karena kita lihat tadi Hasanah mengatakan zamannya dulu dengan sekarang beda ya. Kalau sekarang ingin cari apa saja tinggal ke Google, ke YouTube, sudah ada semua. Tapi kita juga waspada, anak-anak harus hati-hati juga. Karena di YouTube, di Google itu belum tentu benar. Maka dari itu guru jangan selalu membebaskan itu ya. Itu untuk inovasi, untuk kreasi mungkin bagus saja. Tapi harus kita terpantau. Seperti saya juga begitu. Kalau anak-anak mau suruh browsing ke YouTube atau ke internet, lebih baik tak carikan, ini tak berikan gitu. Ya, benar begitu Pak. Seperti itu. Jadi ini tak berikan, tak carikan saja gitu. Ya, mungkin salam ke guru-gurumu Hasanah ya. Itu mungkin ya, Pak, apresiasi saya seperti itu ya. Oke, makasih. Ya, silakan
Saya kembalikan ke Bu Hasanah. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk mungkin penguatan kembali dari materi Bu Hasanah, ataupun mungkin gimana Pak Suparno, masih lanjut next atau gimana? Suaranya Pak Parno belum masuk. Ya, saya mengingatkan kepada seluruh pemirsa Kota Raja Channel bahwa Kim Web dan guru penggerak hadir di Kota Raja Channel ini mulai hari Senin sampai hari Minggu, ya. Terutama untuk hari Senin adalah pelajaran untuk SMA, hari Selasa untuk SMK, hari Rabu untuk MAN, hari Kamis untuk SLB, hari Jumat untuk PAUD, sedangkan Sabtu Minggu adalah motivasi, atau bisa juga diisi dengan praktek baik ekstrakurikuler dari masing-masing sekolah. Untuk itu saya berharap kepada seluruh pemirsa, terutama yang akan mengisi, silahkan untuk berkomunikasi dengan kami, ya, agar jadwal itu bisa terisi, ya, seperti itu. Jadi kami tetap akan berusaha untuk bisa hadir menyapa pemirsa, ya, mulai hari Senin sampai hari Minggu. Itu aja Pak Aris. Oke, sip. Oke. Baik, Bu Vera, sebelum kita nanti closing statement dari Bu Vera, mungkin supaya menarik ini, biasanya kan dalam pembelajaran, misalnya terkait dengan sebuah materi itu, disampaikan dulu sebuah cerita atau kisah yang melatar belakangi, misalnya sejarah. Kalau terkait logaritma, ada nggak mungkin sejarahnya, siapa sih penemu logaritma itu, terus mungkin gimana sampai logaritma itu punya nilai penting untuk kita pelajari. Mungkin seperti itu, Mbak Bu Vera, bisa disampaikan dulu hal-hal yang terkait latar belakang logaritma, sehingga itu menjadi materi yang penting untuk kita pelajari, terutama oleh anak-anak kita. Silakan Bu Vera. Ya, logaritma itu kalau nggak salah ingat ini, itu ditemukan oleh John Napier, Kak. John Napier ya. Ditemukan oleh beliau itu sama Om John. Biasanya saya juga begitu Pak, jadi kalau misalnya pembelajaran itu saya cari riwayat penemunya siapa, itu pergunanya untuk kehidupan sehari-hari itu apa, itu dikenalkan di awal. Dan biasanya kan di buku-buku siswa itu sudah lengkap ya, biasanya kan ada di situ penemunya, ininya udah diikat. Jadi sering saya ini kan, karena anak-anak tuh lebih tertarik memang kalau misalnya dia tahu asal-usulnya ini apa gitu, lebih menarik sebenarnya. Ya. Itu aja sih. Sama ini tadi Pak, menyinggung siapa tadi? Bu Wiwi sama Mutaroma. Jadi saya mau bilang makasih juga memang sama beliau ini. Dulu awalnya yang mengajar, yang membuat saya mengerti matematika itu Bu Wiwi. Karena saya dulu nggak diajar beliau sih waktu di sekolah, cuma saya les privat sama beliau. Kebetulannya dekat ya sama Bu Wiwi. Jadi memang sosok pertama kali yang membuat matematika itu masuk di otak saya itu ya Bu Wiwi. Setelah sama Bu Wiwi belajar kan, kelas 3 terakhir tuh belajar sama Bu Mukaromah ya, tambah Bu Mukaromah juga ngajarnya santai aja, nggak marah-marah gitu kan, enak aja. Jadi ya makanya lebih menarik, jadinya lebih tertarik, lebih suka matematika. Padahal waktu SMP, waktu matematika itu udah di luar kepala, sudah. Kalau ketemu gurunya ya itu panas dingin, meskipun di luar hujan panas saja itu di dalam kelas, seperti itu. Jadi luar biasa beliau itu di sana. Sekarang jadi teman malah di MGMP, jadi banyak tanya juga saya sama beliau karena guru ini. Termasuk Pak Wito nih, guru bahasa Indonesia favorit. Ya. Ya, alhamdulillah ini sudah ada yang bergabung nih, walaupun agak terlambat ini dari siswa, sepertinya Ahmad Nafi sama kawan-kawan itu ya, mungkin agak kesulitan ringan di Jonggon, ya, jadi di sana di Jonggon susah sinyal. Sebenarnya dari tadi ini sudah ada banyak siswa yang ngechat ke saya, Pak, kami ini mau gabung cuma muter terus dari tadi. Nah, ini ternyata sudah ada yang di detik-detik terakhir sudah baru bisa masuk ini. Ya, tidak apa-apa, saya ucapkan selamat datang. Siswa yang belum pernah bertemu. Ahmad Nafi nanti bisa nonton rekodnya dari YouTube ya. Nanti kita share ke masing-masing grup yang ada. Ya mungkin silakan dari sana saya kembalikan kalau mungkin ada closing statement ataupun semacam penguatan materi lagi, entah itu berkaitan dengan
matematika secara umum ataupun khusus pada terkait materi logaritma tadi. Silakan 5 menit ke depan saya berikan waktu. Oke, siap. Oke, baik. Untuk anak-anak sekalian ya, jadi banyak berlatih. Matematika itu harus sering berlatih. Jadi jangan udah ini dulu, susah, materinya susah begitu ya. Paling tidak jangan membenci. Jadi banyak yang tidak suka. Saya tidak suka matematika, tidak masalah. Yang penting jangan benci, karena kalau sudah benci susah. Mau ngelirik aja susah gitu kan. Jadi intinya terus berlatih. Jadi kalau misalnya kalian latihan soal, memang selalu begitu, matematika harus dibuktikan dengan latihan soal. Jadi kalau kalian malas untuk latihan soal ya jangan harap mau bisa, karena semakin banyak berlatih, semakin banyak tahu, semakin sering salah itu semakin banyak tahunya malah. Oh, saya salahnya di sini. Jadi ada pembelajaran di kesalahan itu. Dan jangan pelit-pelit share pengetahuan sama teman. Jadi kalau ada teman yang nggak tahu, dikasih tahu aja, nggak apa-apa. Jangan merasa, nanti dia lebih pintar dari saya. Tidak. Jadi di matematika itu uniknya begini. Semakin banyak kamu memberitahu orang, memberitahu teman, maka kamu akan semakin pintar. Karena apa? Karena dari orang yang kita kasih tahu, itu bakal ada masalah tuh nanti. Dia pasti nanya tuh sama kita kan, oh ini kok begini, saya dapatnya kok begini. Nah, dari masalah-masalah mereka itu, kita berpikir, oh kok bisa begini ya? Dari situ kita belajar. Jadi jangan pelit-pelit sama teman. Bukan maksudnya pelit, jangan langsung dikasih ya. Biasanya kan ada teman yang langsung dikasih soalnya, jangan. Jadi kalau ada teman minta kasih tahu, ajarkan. Semakin banyak mengajarkan, semakin banyak lebih mengerti. Begitu aja Pak dari saya. Tetap semangat belajar meskipun di rumah. Ya, oke. Luar biasa. Ya, jadi kalau saya sebagai moderator juga mau nambahkan ini. Jadi memang ada kalanya ternyata matematika itu harus berkolaborasi dan bersinergi dengan bahasa supaya pembelajaran dalam kehidupan yang realitas kita ataupun dalam pembelajaran dalam arti yang sebenarnya itu bisa lebih makin hidup dan lebih bermakna. Bukankah begitu Pak Parno, Pak Hito? Ya, baik para pemirsa Kota Raja yang saya banggakan semuanya dimanapun berada. Di akhir sesi ini saya sekali lagi ucapkan terima kasih terutama pada Bu Kera selaku narasumber, pada Pak Parno dan Pak Dito yang selalu menggerakkan kita semuanya untuk senantiasa bekerja bersama-sama untuk memajukan pendidikan khususnya di Bukar ini dan juga melaksanakan pembelajaran daring sebagaimana mestinya. Terima kasih pada kontributor yang lain, ada Pak Ilham dan juga para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.